Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terbaru yang ditulis oleh Mas Rian Rogoh Sukmo tanpa pamomong. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita langsung saja ke ceritanya. Aku tahu, Riz, tapi kamu harus mengerti. Ini bukan seperti les piano. Ini tentang membuka pintu yang... Pintu itu sudah terbuka, Han. Aku hanya sedang mencari kuncinya di buku yang salah. Lagi pula, kamu selalu bilang, aku punya aura yang kuat, kan? Energi yang menarik hal-hal aneh. Kenapa tidak aku pelajari saja mengendalikannya? Suara Risa Anindita, perempuan 32 tahun, terdengar bersemangat dan sedikit keras kepala, bergema di ruang tamu apartemennya yang minimalis. Di seberang panggilan video, Hana, sahabat karibnya, menghela nafas panjang. Justru karena auramu itu kuat, Riz. Kekuatan itu ibarat magnet tanpa pelindung. Kamu menarik yang baik, iya, tapi kamu juga menarik predator yang besar dan lapar. Dan yang kamu baca itu buku-buku lama tanpa sanad, tanpa guru. Itu bahaya, balas Hana. Suaranya mengandung nada khawatir yang tulus. Risa hanya tersenyum tipis. Matanya yang tajam dan selalu tampak gelisah kini memancarkan cahaya lain, cahaya obsesi. 3 bulan terakhir, hidupnya yang sebelumnya sibuk sebagai desainer grafis freelance mulai bergeser. Tumbukan buku-buku tentang kebatinan, spiritualitas Jawa kuno, dan metafisika memenuhi meja kerjanya, menggantikan monitor dan stylus. Aku baik-baik saja, Han. Aku hanya mencari kedamaian yang tidak bisa kuberikan pada diriku sendiri dengan meditasi biasa. Hanya ingin tahu lebih banyak tentang mereka yang selalu mengikutiku sejak kecil, ujar Risa sambil menggeser bantal di sebelahnya, menyembunyikan sebuah buku bersampul lusuh yang baru ia dapatkan dari pasar loak daring. Judulnya tertulis samar dengan aksara kuno, Jalan Sunyi Menuju Sukma Sejati. Hana terdiam. Ia tahu, sejak trauma masa lalu yang membuat Risa depresi berat, Risa mencari pelarian dalam bentuk apapun. Dulu kopi dan begadang, kini dunia gaib. Janji padaku, Riz, kamu tidak akan mencoba hal-hal yang aneh. Jangan lakukan ritual yang kamu tidak mengerti konsekuensinya, ya, Riz. Setidaknya jangan sendirian, pinta Hana hampir memohon. Risa mengangkat tangan kanannya seperti bersumpah, namun senyumnya tidak mencapai matanya. Janji, aku akan hati-hati. Panggilan video terputus. Risa langsung meraih buku lusuh itu. Apartemen Risa di lantai 12, sebuah gedung tua di Jakarta Selatan, mulai terasa dingin. Meskipun pendingin ruangan tidak menyala, ia menyalakan dupa cendana. Aroma manisnya berusaha menepis bau apek buku tua. Jalan Sunyi Menuju Sukma Sejati. Bab pertamanya membahas tentang Nawa Sanga, 9 lapis kesadaran. Risa melahapnya. Ia merasa setiap kata adalah bisikan yang sudah lama ia tunggu. Ia merasa memiliki kecocokan yang aneh dengan materi ini, seolah-olah ia tidak belajar, melainkan mengingat. Keesokan harinya, Risa mempraktekkan latihan pernapasan dasar yang dijelaskan dalam buku. Fokus, tarik nafas, hembuskan. Ia membayangkan dirinya menjadi ruang kosong, menerima dan melepaskan energi alam semesta. Saat malam tiba, latihan itu mulai membuahkan hasil, bukan hasil yang menyenangkan. Pukul 2 dini hari, Risa terbangun oleh suara yang sangat aneh. Suara itu bukan dentingan piring jatuh atau ketukan. Itu adalah suara gesekan seperti kain beludru besar diseret perlahan di atas lantai semen yang kasar. Suara itu datang dari luar pintu kamarnya. Risa menahan nafas,
Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba berpikir logis. Tikus? Angin? Tidak. Terlalu teratur, terlalu berat. Ia merangkak turun dari tempat tidur, meraih ponselnya. Ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke celah bawah pintu kamarnya. Tidak ada apa-apa, hanya karpet kamar tidurnya. Risa menghela nafas lega. Hanya imajinasiku. Mungkin aku terlalu banyak membaca. Namun saat ia berbalik, sebuah sensasi dingin seperti udara yang disedot habis menyelimuti tengkuknya. Suara gesekan itu kini terdengar di dalam kamar, hanya beberapa jengkal dari kakinya. Srek, srek. Ia membeku. Ia tidak berani menoleh. Ia bisa mencium bau yang samar, seperti debu, kayu basah, dan yang paling mengganggu, kemangi layu. Ia memejamkan mata, memaksakan dirinya untuk mengulang mantra pernafasan yang ia pelajari. Fokus, kosong, kosong. Tiba-tiba suara itu berhenti. Bersamaan dengan itu, ia merasakan tekanan yang luar biasa di bagian ubun-ubun kepalanya. Seolah ada tangan yang tak terlihat menekannya ke bawah. Ia terjatuh berlutut. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan, bukan bayangan hitam di dinding, tapi kekosongan yang bergerak. Sebuah bentuk yang menyerap cahaya, berbentuk seperti sosok tinggi dengan jubah yang menjuntai, berdiri tegak di samping lemari pakaiannya. Risa tidak berteriak. Ia tidak bisa. Lidahnya terasa kaku dan tenggorokannya tercekat. Sosok itu tidak memiliki wajah, tetapi ia merasakan tatapan tajam yang menusuk dari balik kegelapan jubah itu. Dia ada di sini. Pikiran itu menjerit di benaknya. Inilah yang kutarik. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri. Tapi kehadiran itu sendiri adalah teror yang nyata. Itu bukan hantu kelas teri. Ini adalah sesuatu yang tua dan berkuasa. Sesuatu yang mengamati dan mengevaluasi. Setelah yang terasa seperti keabadian, tekanan di kepalanya menghilang. Suara gesekan itu tidak ada lagi. Kekosongan yang bergerak di sudut ruangan itu perlahan menyusut, tenggelam ke dalam bayangan lemari pakaian dan menghilang. Risa tetap di lantai, menggigil. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ketika ia akhirnya bisa berdiri, ia berlari ke meja kerjanya, menyalakan semua lampu, dan memeluk buku Jalan Sunyi. Buku itu seolah itu adalah jimat pelindung. Gangguan pertama, dan itu terasa seperti sebuah pengakuan. Entitas itu tahu Risa telah mulai memanggil. Insiden malam itu tidak membuat Risa berhenti. Sebaliknya, hal itu hanya memperkuat keyakinannya bahwa ia berada di jalur yang benar. Ketakutan itu berbalik menjadi rasa ingin tahu yang membara. Ia telah melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang ia tarik dengan kekuatannya sendiri. Hanya entitas iseng, gumamnya pada dirinya sendiri sambil menyeduh teh herbal keesokan paginya. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa sosok tinggi berjubah itu hanyalah hantu pengganggu biasa. Namun ia mulai melihat pola. Sosok itu tidak menyerang. Ia hanya mengawasi. Dan yang lebih aneh, setiap kali Risa membaca bab baru dari buku Jalan Sunyi, kehadirannya terasa lebih kuat. Risa melanjutkan ke bab yang berjudul Gerbang Cakra dan Pembukaan Indra ke-6. Bab ini yang seharusnya membutuhkan bimbingan bertahun-tahun, ia coba pelajari hanya dengan bermodal petunjuk samar dalam teks dan kemauan kerasnya. Ia mencoba meditasi yang lebih dalam. Fokusnya bukan lagi hanya pernafasan, tetapi memvisualisasikan energi yang berputar di sepanjang tulang belakangnya. Pada hari kelima setelah kejadian pertama, saat Risa sedang duduk bersila di depan jendela kamarnya, ia mencapai titik puncak. Saat ia memvisualisasikan cakra di ajna antara kedua alis, ia merasakan sensasi sobekan yang tajam di dahi. Rasa sakit itu berlangsung sepersekian detik, tetapi cukup kuat untuk membuatnya tersentak. Ketika ia membuka matanya, dunia tampak berubah. Bukan perubahan fisik, tetapi perubahan lapisan. Udara di sekitarnya tidak lagi kosong. Ia melihat benang-benang tipis berwarna abu-abu kebiruan
berputar dan berpilin, mengisi ruang-ruang di antara perabotan. Benang-benang itu adalah energi bekas-bekas emosi, sisa-sisa pikiran, dan yang paling mengganggu, jejak-jejak makhluk lain. Apartemennya yang semula bersih dan nyaman, kini tampak seperti jaring laba-laba kosmik. Di sudut ruangan, tepat di tempat sosok berjubah itu berdiri malam itu, benang-benang itu berkumpul menjadi gumpalan hitam pekat yang berdenyut perlahan. Di dalam gumpalan itu, Risa bisa melihat kilasan-kilasan yang cepat. Siluet seorang wanita tua yang menangis. Sekelebat mata merah dan selalu aroma kemangi layu yang menusuk. Ia tidak pergi, ia ada di sini setiap saat. Risa mencengkram lututnya, berusaha mengatur nafas. Ia telah membuka gerbang. Ia telah mengizinkan frekuensi lain untuk masuk ke kesadarannya. Dan entitas berjubah itu kini terpampang jelas dalam dimensi yang baru ia buka. Gangguan fisik pun meningkat pesat. Awalnya itu hanya suara statis di telinga. Lambat laun, statis itu mulai membentuk kata-kata. Bukan bahasa manusia, tetapi desisan dalam yang terdengar seperti nama Risa diucapkan dari kedalaman sumur tua. Desisan itu tidak pernah berhenti, membuatnya sulit tidur dan sulit fokus. Setiap kali Risa memalingkan wajah, ia akan melihat bayangan di sudut matanya, seperti kepala yang menoleh dengan gerakan terlalu cepat, atau tangan kurus yang melambai dari balik tirai. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Kuncinya yang berada di meja tiba-tiba ditemukan di dalam sepatu. Buku yang baru ia baca semalam kini terletak terbalik di atas kompor. Itu adalah permainan psikologis yang mengikis kewarasan, membuatnya meragukan ingatannya sendiri. Risa mulai mengurung diri. Ia membatalkan semua proyek freelance-nya. Ia hanya keluar untuk membeli makanan dan buku baru. Ia berhenti menjawab panggilan Hana. Ia tahu, jika ia menceritakan apa yang ia lihat, ia akan dianggap gila. Obsesinya pun berputar fokus. Ia tidak hanya ingin mempelajari spiritualitas, ia ingin mempelajari makhluk yang mengawasinya. Ia membaca buku-buku tentang klasifikasi entitas tingkat tinggi, energi predator, dan khususnya tentang sukma diri, jiwa sejati manusia. Sebuah bab dalam buku lain yang ia temukan di Perpustakaan Nasional menarik perhatiannya. Bab itu berbicara tentang kekuatan aura sanat luhur. Aura manusia yang belum pernah disentuh oleh energi negatif atau diserap oleh entitas tingkat rendah memiliki kemurnian yang disebut sanat luhur. Kekuatan ini terutama pada individu dengan potensi spiritual bawaan seperti Lisa sangat dicari oleh entitas astral tingkat tinggi yang ingin meningkatkan kemampuan atau memperpanjang eksistensi mereka. Sukma dengan sanat luhur yang murni adalah wadah sempurna yang dapat memberikan lompatan evolusi spiritual bagi entitas predator. Mengambil sukma tersebut sama dengan mengambil seluruh potensi dan menjadikannya milik sendiri. Risa merasa ingin membaca baris-baris itu. Seperti deskripsi dirinya, ia tidak pernah terlihat dalam ritual apapun, dan ia memiliki sensitivitas alami yang kuat. Jadi, dia bukan hantu pengganggu, bisik Risa, menatap gumpalan hitam yang berdenyut di sudut kamarnya. Dia pemburu, dan sang pemburu yang ia yakini adalah sosok berjubah dengan aroma kemangi, kini telah mengunci targetnya. 1 bulan berlalu, Risa kini hidup dalam kabut tipis antara terjaga dan mimpi buruk. Desisan di telinganya semakin keras, dan gumpalan hitam di sudut ruangan semakin besar, memancarkan aura dingin yang mematikan. Risa tidak lagi takut. Ia marah. Ia merasa dieksploitasi, dipermainkan. Ia ingin mengusir entitas itu, tetapi tidak ada mantra atau ritual yang ia baca yang dapat bekerja tanpa guru pembimbing. Ia kembali pada buku lusuhnya, jalan sunyi menuju sukma sejati. Di bagian tengah tersembunyi di antara bab-bab filosofis, terdapat bab yang selama ini ia hindari.
karena instruksinya terdengar terlalu berbahaya dan mutlak. Teknik Rogoh Sukmo memisahkan jasad dan sukma sementara. Tujuannya bukan untuk bepergian, tujuannya adalah untuk mengenal diri sejati. Instruksi itu sangat spesifik dilakukan tepat pada puncak malam pukul 3 hingga 4 dini hari di tempat yang sangat tenang dan bersih dari gangguan, menggunakan fokus visualisasi yang ekstrim. Intinya adalah melepaskan kendali secara total dan membiarkan sukma diri menarik diri dari tubuh fisik. Risa tahu ini gila. Ini adalah tindakan bunuh diri spiritual tanpa pengaman. Tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk berhadapan langsung dengan entitas itu. Di wilayah entitas itu sendiri, alam astral. Jika ia ingin mengambil auraku, aku akan tunjukkan auraku langsung di hadapannya. Ia mempersiapkan diri selama seminggu. Ia berpuasa air dari sore hingga subuh. Ia membersihkan seluruh apartemennya, menata lilin dan dupa di sekelilingnya, menciptakan suasana yang ia yakini dapat memurnikan medan energinya. Malam itu, malam Jumat Kliwon, Risa tidak tidur. Ia duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh cahaya lilin yang berkedip-kedip, menatap lurus ke gumpalan hitam yang kini tampak lebih besar dan lebih senang dari sebelumnya. Aroma kemangi layu memenuhi udara, kini begitu kuat hingga terasa manis dan memuakkan. Pukul 3.30, Risa memulai. Ia menarik nafas dalam, memvisualisasikan seluruh tubuhnya bergetar dengan energi. Ia membiarkan desisan di telinganya menjadi musik latar. Ia memvisualisasikan sukmanya, diibaratkan sebagai bola cahaya murni di inti dadanya. Ia membaca kalimat kunci dari buku itu, diulang-ulang seperti mantra. Jiwa kembali ke rumah, raga tinggal sementara. Aku adalah aku, dan aku bukan raga ini. Rasa sakit itu datang lebih dulu. Rasa sakit yang tajam, seperti kawat panas yang ditarik dari sepanjang tulang belakang hingga ke belakang kepala. Risa mengerang, tetapi ia memaksakan fokusnya. Tiba-tiba rasa sakit itu digantikan oleh sensasi melayang yang memabukkan. Ia merasakan dirinya terangkat, tetapi tubuh fisiknya tetap duduk bersila. Ia membuka mata sukmanya. Di bawahnya, ia melihat raganya, tubuhnya, dengan kulit yang tampak kusam dan bernafas lambat. Di atasnya, ia melihat dirinya yang lain, cahaya keemasan yang berdenyut. Persis seperti yang dijelaskan oleh buku-buku. Ia merasa bebas dan sangat kuat. Inilah sanad luhurnya yang murni. Di alam astral, apartemennya tidak lagi seperti jaring laba-laba. Itu adalah badai energi. Ratusan mata, wajah, dan siluet yang tidak jelas memenuhi setiap sudut. Mereka semua entitas kecil yang tertarik oleh kekuatan Risa. Tetapi mereka semua menjaga jarak dari pusat badai gumpalan hitam pekat yang kini berdiri tegak. Sosok berjubah itu tidak lagi gumpalan. Ia kini adalah makhluk yang jelas, tinggi, kurus kering, diselimuti jubah kuno yang seolah terbuat dari bayangan malam. Ia memiliki dua mata merah yang bersinar, bukan karena api, tapi karena kelaparan murni. Aroma kemangi layu terpancar dari dirinya, seperti racun yang dipermanis. Saat sukma Risa terpisah dari raganya, mata merah makhluk itu melebar. Itu adalah senyum kemenangan yang paling mengerikan. Pintu sudah dibuka, targetnya sudah di luar kandang. Makhluk itu tidak perlu bergerak cepat, ia hanya perlu menarik. Dari telapak tangannya yang kurus, makhluk itu menembakkan benang hitam pekat seperti jaring laba-laba spiritual. Jaring itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, langsung mengikat sukma keemasan Risa. Risa berjuang. Kekuatan sukmanya yang murni memancarkan gelombang kecut. Tetapi jaring itu terbuat dari energi penarik yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari yang bisa ia bayangkan. Itu adalah jaring yang telah disiapkan selama berminggu-minggu, dibentuk dari gumpalan hitam yang ia abaikan. Kau bodoh manusia. Sebuah suara mendesis, bergema, bukan di telinga, tetapi di inti sukma Risa. Suara itu kering, seperti daun mati yang dikerus.
Aku tak perlu susah payah membongkar gerbang. Kau menyerahkan dirimu padaku. Jaring itu menariknya dengan paksa. Sukma Risa ditarik menjauh dari tubuh fisiknya yang rentan, yang kini tampak seperti boneka kosong di tengah ruangan. Risa panik. Ia mencoba menggerakkan kembali tangannya untuk menyentuh tubuhnya, untuk menyatukan kembali dirinya, tetapi ia tidak bisa. Ia terkunci dalam jaring astral. Tubuhmu akan kukunci di sini, aman. Desis makhluk itu menatap tubuh fisik Risa dengan tatapan puas. Sukma murni ini akan kubawa jauh. Kau adalah media baru, kendaraan baru, evolusiku. Dengan kekuatan terakhir, Risa berteriak, teriakan yang tidak terdengar di dunia fisik. Lepaskan aku! Teriakan itu seperti dentuman guntur di alam astral. Makhluk berjubah itu hanya tertawa, tawa yang membuat benang-benang hitam di sekitarnya bergetar. Kemudian, dengan tarikan yang kuat dan kejam, Sukma Risa Anindita ditarik menembus dinding apartemennya, meninggalkan tubuhnya yang tak bergerak, dan memasuki kedalaman alam astral yang gelap dan tak terbatas. Sebagai tawanan dari predator tingkat tinggi yang telah menunggunya untuk membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sensasi ditarik melampaui dinding fisik bukanlah gerbang, melainkan seperti tercecer. Sukma Risa merasa direnggut, dilipat, dan dilempar melintasi jarak yang tidak memiliki ukuran. Cahaya keemasannya bergesekan dengan kegelapan pekat yang tidak berdasar, dan setiap gesekan terasa seperti erosi pada inti dirinya. Ketika akhirnya tarikan itu berhenti, Risa menentukan dirinya berada di tempat yang asing, namun terasa familiar dengan aura makhluk itu. Ini bukanlah neraka seperti yang ia bayangkan, melainkan ruang antara sebuah dimensi yang ditinggalkan, sebuah sisa-sisa energi dari zaman kuno. Langit-langitnya adalah kanvas ungu tua yang dihiasi kabut tebal, dan tanahnya adalah hamparan pasir hitam halus, dingin, dan berbau sulfur yang samar. Tidak ada matahari, tidak ada bintang, hanya senandung kehampaan yang konstan di udara. Di tengah keheningan yang menyesakkan itu, makhluk berjubah itu berdiri. Ia kini tidak lagi terlihat seperti bayangan. Ia tampak seperti patung kayu yang terbakar. Kulitnya yang kering dan retak memancarkan energi hitam pekat yang berputar-putar. Mata merahnya menatap Sukma Risa yang terikat dalam jaring. Selamat datang Risa Anindita, desis entitas itu. Suara itu kini lebih jelas, lebih sombong, dan memiliki gaung ribuan jiwa di dalamnya. Aku adalah Kunto Joyo, dan kau adalah hadiah yang kucari selama 7 abad. Risa dalam bentuk sukmanya tidak memiliki paru-paru, tetapi ia merasa sesak nafas. Ia berjuang melawan jaring energi hitam yang mengikatnya. Kau tidak bisa mengambilku. Aku akan kembali ke ragaku. Kunto Joyo tertawa lagi. Tawa yang membuat pasir hitam di bawah kaki Risa bergetar. Kembali? Untuk apa? Ragamu hanyalah cangkang kosong yang akan kugunakan sebagai jangkar. Energi murnimu ada di sini bersamaku. Lihatlah sekitarmu, manusia bodoh. Risa memaksakan pandangannya melewati jaring. Di kejauhan, ia melihat menara-menara gelap yang terbuat dari batu yang tidak dikenal. Siluetnya menusuk kabut ungu, dan di sekitar menara itu, ia melihat benda-benda bergerak, sosok-sosok pucat, beberapa berbentuk manusia, beberapa berbentuk binatang buas yang aneh. Mereka semua tampak terikat pada menara-menara itu. Itu adalah mediaku yang lain, jelas Kunto Joyo dengan nada bangga. Jiwa-jiwa yang kuculik selama ribuan tahun. Mereka memberiku kekuatan kecil, energi sisa, tapi mereka semua sudah terkontaminasi. Jiwa mereka kotor, mereka hanya bisa memberiku kecepatan. Kunto Joyo mendekat, tubuhnya yang kering memancarkan panas yang dingin. Ia mengangkat tangan kanannya, dan jaring hitam di sekitar Risa mengencang. Namun kau beda. Sanad luhurmu, auramu murni, tidak pernah disentuh oleh sihir hitam atau ritual palsu.
Kau adalah intan yang telah lama ku cari. Dengan menyerapmu sepenuhnya, Risa, aku akan mencapai tingkat sanga. Tingkat songo, aku akan menjadi entitas yang dapat memanifestasikan diri di dunia fisik tanpa perlu perantara tubuh yang mati. Risa merasa jijik. Kau ingin memakan jiwaku? Bukan memakan, tapi mengintegrasikan. Koreksi Kuntojoyo. Energi sanat luhurmu akan menstabilkan inti energiku. Kau akan menjadi kesadaranku yang lebih tinggi, dan aku akan menjadi kekuatanmu yang lebih besar. Sebuah simbolis yang sempurna, dan kau manusia yang membuka pintu ini dengan kebodohanmu sendiri. Kuntojoyo mulai melantunkan senandung yang mengerikan. Senandung itu bukan suara biasa. Itu adalah getaran kosmik yang menyerang sukma Risa secara langsung. Setiap kata dalam senandung itu terasa seperti cabikan. Kuntojoyo sedang memulai proses penyerapannya, memecah energi Risa untuk dicerna. Risa merasakan cahaya keemasannya berkedip dan melemah. Rasa sakit ini lebih buruk daripada yang ia rasakan saat trauma. Ini adalah rasa sakit menjadi tidak ada. Ia ingat ajaran di buku lusuhnya tentang Nawa Sanga. Lapisan terdalam kesadaran adalah kesadaran murni inti yang tak tersentuh. Dengan kekuatan terakhirnya, Risa tidak melawan Kuntojoyo dengan kekuatan, tetapi dengan penarikan diri. Ia berusaha mundur ke inti terdalam sukmanya, melarikan diri dari serangan sosok Kuntojoyo. Kau hanya tubuh, kau hanya nama. Aku adalah aku yang tak bernama. Risa berteriak dalam hati, mengulang mantra dari buku itu, mencoba memisahkan kesadarannya dari energi luarnya yang sedang diserang. Proses penyerapan itu melambat. Kuntojoyo mengerutkan dahi kayu terbakarnya. Kau melawan dengan ajaran sampah itu, kau hanya menunda yang tak terhindarkan. Saat Risa berjuang untuk menjaga kesadaran murninya tetap utuh, di kejauhan, sebuah cahaya perak melintasi kegelapan ruang antara. Cahaya itu begitu cepat, begitu murni, sehingga menyebabkan distorsi kecil di dimensi Kuntojoyo. Kuntojoyo terdiam. Ia merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang tua dan sangat berkuasa di dimensi fisik. Sebuah energi yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tidak mungkin, desisnya. Mata merahnya berkedip gugup. Siapa yang berani mengganggu panenku di sini? Ribuan kilometer jauhnya, di lereng Gunung Lawu yang berkabut, tersembunyi sebuah goa jati yang dihiasi akar-akar pohon besar yang menjuntai. Udara di sana dingin, berbau tanah dan lumut. Di dalam goa yang sunyi, di atas tikar pandan yang usang, duduklah Kyai Karta Wirayuda. Kyai Karta bukan seorang paranormal panggung. Beliau adalah praktisi spiritual tingkat tinggi, berusia 57 tahun, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam keheningan dan pelayanan. Tubuhnya kurus namun tegap, rambutnya memutih sempurna, dan ia mengenakan pakaian serba hitam sederhana. Wajahnya dipenuhi kedamaian, tetapi matanya jika dibuka memiliki kedalaman seperti sumur tak berdasar. Saat ini, Kyai Karta berada dalam samadhi tertinggi, meditasi ekstrim, yang telah ia lakukan selama seminggu penuh. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman tentang harmoni kosmis dan menstabilkan energi di sekitarnya. Tiba-tiba, kedamaian semedinya terkoyak, bukan oleh suara, tetapi oleh gelombang kejut energi yang dingin dan putus asa. Gelombang itu adalah sukma murni yang sedang diserang. Sebuah cahaya keemasan yang berteriak di alam astral. Kyai Karta tidak membuka matanya. Ia hanya merasakan detailnya. Seorang wanita muda, aura yang luar biasa kuat, sanat luhur murni, tetapi kacau dan tak terlindungi. Seorang predator tingkat tinggi, tua, jahat, dan sangat lapar. Entitas yang telah menargetkan aura murni untuk evolusi pribadi. Kyai Karta mengenali jejak energi predator itu, Kuntojoyo. Gumamnya, suaranya dalam dan bergetar samar. Entitas pemakan potensi. Dia kembali setelah ratusan tahun bersembunyi,
dan dia telah menemukan wadah yang sempurna. Dalam meditasinya, Kyai Karta melihat adegan Risa ditarik paksa. Ia melihat tubuh Risa yang ditinggalkan sendirian di apartemen, dan bahaya yang mengintai jika jiwa itu dibiarkan terpisah terlalu lama. Ini adalah kasus khusus yang sangat langka. Ilmu Rogo Sukmo tanpa guru, keputusasaan, kebodohan yang disengaja. Namun jiwa itu tidak peduli betapa cerobohnya ia adalah milik alam semesta, bukan mainan predator. Kyai Karta sadar betul bahwa untuk menyerang Kuntojoyo di dimensi miliknya sendiri membutuhkan energi besar dan resiko tinggi. Ia harus mengganggu semedinya dan memfokuskan seluruh kekuatannya untuk proyeksi kesadaran ke ruang antara. Demi kelangsungan harmoni, bisik Kyai Karta, tekadnya mengeras. Aku akan membawanya kembali. Ia menghentikan nafasnya. Seluruh energi di Gua Jati berputar. Akar-akar di atas kepalanya tampak bersinar dengan cahaya keemasan yang samar. Kyai Karta memfokuskan kekuatan sanad murni yang ia miliki. Kekuatan yang terkumpul dari puluhan tahun disiplin spiritual. Ia tidak memproyeksikan sukma, melainkan kesadaran murninya yang jauh lebih cepat dan lebih sulit ditangkap. Dalam sekejap, kesadaran Kyai Karta meninggalkan tubuh fisiknya yang tenang, bergerak cepat seperti panah perak yang menembus dimensi. Kesadaran itu tiba di ruang antara Kuntojoyo hanya beberapa detik setelah Kuntojoyo merasakan gangguan. Cahaya peraknya Kyai Karta mendarat dengan energi ledakan yang memecahkan kabut ungu dan menyebabkan pasir hitam di sekitar Kuntojoyo berhamburan. Sebuah suara yang tenang namun tak terbantahkan bergema di seluruh ruangan antara, membuat entitas-entitas kecil di menara gelap meringkuk ketakutan. Lepaskan tawananmu, Kuntojoyo. Permainanmu berakhir di sini. Kuntojoyo berbalik dengan cepat. Mata merahnya menyala penuh kebencian. Ia melihat bentuk energi perak yang tenang dan terkendali, berdiri dengan aura yang ribuan kali lebih stabil daripada Risa. Siapakah orang tua? Raung Kuntojoyo. Kau mencampuri urusan yang bukan milikmu. Jiwa ini telah kuperangkap dengan kesalahannya sendiri. Kyai Karta tidak menjawab secara lisan. Ia hanya memproyeksikan gelombang kedamaian mutlak yang berbenturan langsung dengan aura chaos Kuntojoyo. Itu adalah pertarungan frekuensi kekacauan kuno melawan disiplin spiritual luhur. Risa yang masih berjuang di dalam jaring merasakan gelombang kejut ini. Kekuatan sanad murni Kyai Karta terasa seperti air segar di tengah padang gurun. Jaring hitam Kuntojoyo berkedip dan sedikit mengendur. Aku tidak datang untuk berdebat. Proyeksi kesadaran Kyai Karta membalas dengan tegas. Aku datang untuk memulihkan keseimbangan yang kau rusak. Sukma yang kau tahan adalah masa depan, Kuntojoyo, dan kau adalah masa lalu yang sudah usang. Risa yang masih berjuang di dalam jaring merasakan gelombang kejut ini. Kekuatan sanad murni Kyai Karta terasa seperti air segar di tengah padang gurun. Jaring hitam Kuntojoyo berkedip dan sedikit mengendur. Aku tidak datang untuk berdebat. Proyeksi kesadaran Kyai Karta membalas dengan tegas. Aku datang untuk memulihkan keseimbangan yang kau rusak. Sukma yang kau tahan adalah masa depan, Kuntojoyo, dan kau adalah masa lalu yang sudah usang. Dua kekuatan besar, sanad luhur murni Kyai Karta dan kekuatan predator 7 abad Kuntojoyo bersiap untuk bentrokan epik di ruang tanpa batas. Sementara Sukma Risa yang rapuh menjadi pusat taruhan dari pertempuran spiritual yang tak terhindarkan. Tanpa jeda, Kuntojoyo melancarkan serangan pertamanya. Ia tidak menggunakan kekuatan fisik. Ia menggunakan frekuensi kelaparan. Dari jubah bayangannya, Kuntojoyo memproyeksikan gelombang kejut energi hitam yang bergerak seperti gelombang kejut sonik. Tujuannya bukan untuk melukai, tetapi untuk melumpuhkan dan menghabiskan esensi spiritual lawannya. Gelombang hitam itu menghantam kesadaran murni Kyai Karta. Namun Kyai Karta adalah entitas spiritual yang stabil. Akarnya telah menancap pada sanad murni selama puluhan tahun disiplin. Ia tidak melawan gelombang itu. Ia membiarkan melewatinya.
Proyeksi perak Kiai Karta tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya memancarkan cahaya penerimaan yang lembut. Sebuah frekuensi yang lebih tinggi dari kelaparan Kuntojoyo. Energi hitam Kuntojoyo saat bersentuhan dengan Kiai Karta menjadi tidak stabil, seperti air yang menyentuh minyak mendidih dan menghilang menjadi desisan yang frustasi. Percuma Kuntojoyo, suara batin Kiai Karta bergema. Energi kelaparanmu tidak dapat memakan apa yang tidak mencari untuk diisi. Kedamaianku adalah perisai yang tidak kau pahami. Kuntojoyo mendesis marah. Uap hitam mengepul dari mata merahnya. Omong kosong. Aku adalah kekuatan pendorong di alam ini. Aku adalah evolusi. Kau hanya stagnasi. Ia mengubah taktik. Kuntojoyo menarik kembali energi yang telah ia gunakan untuk menyerang dan memfokuskannya pada jaring astral yang mengikat Sukma Risa. Jaring itu mengencang, memancarkan panas yang menyiksa pada cahaya keemasan Risa. Jika aku tidak bisa memakanmu, aku akan memakan tawananku di depan matamu, raung Kuntojoyo. Risa menjerit tanpa suara. Cahaya keemasannya mulai meredup dengan cepat. Proses penyerapan yang terhenti kini dilanjutkan dengan kecepatan yang menakutkan. Didorong oleh amarah Kuntojoyo, ia merasakan inti dirinya, kesadaran murni mulai terkikis. Dia mencoba memaksaku bereaksi secara emosional, pikir Kiai Karta. Reaksi adalah celah yang dicari predator astral. Tetapi ia tidak bisa membiarkan Risa hancur. Ia tidak bisa menyelamatkan Risa hanya dengan meditasi. Tindakan fisik astral diperlukan. Kiai Karta mengumpulkan seluruh kesadaran murninya, memadatkannya menjadi energi murni yang berbentuk seperti tombak perak yang memancarkan cahaya putih keemasan. Jika kau ingin pertarungan, kau akan mendapatkannya, makhluk kegelapan. Dengan kecepatan kilat, tombak energi murni Kiai Karta melesat melintasi ruang antara, tepat menuju inti energi Kuntojoyo. Kuntojoyo terkejut. Ia tidak menyangka seorang manusia akan mampu memanifestasikan serangan fisik di dimensi ini. Ia menarik tangannya dari jaring Risa dan memancarkan dinding energi absorpsi, sebuah perisai hitam tebal yang dirancang untuk menyerap semua energi yang masuk. Kras! Benturan itu menghasilkan ledakan cahaya yang melenyapkan kabut ungu di sekitarnya. Tombak murni Kiai Karta tidak menembus dinding absorpsi, tetapi juga tidak terserap. Tombak itu bergetar di tempatnya, memancarkan frekuensi cahaya suci yang membuat dinding aborsi Kuntojoyo berdesis seperti besi panas yang disiram air. Ini adalah titik balik pertarungan. Kuntojoyo menyadari kekuatan lawannya setara, bahkan lebih stabil. Saat Kuntojoyo fokus menahan serangan Kiai Karta, Risa mendapatkan jeda yang sangat singkat. Risa, meski terikat telah mengamati pertarungan itu. Ia melihat bahwa kekuatan Kiai Karta bukan datang dari mantra atau kemarahan, tetapi dari fokus dan stabilitas. Di saat-saat terakhir sebelum Kuntojoyo menyerapnya, Risa mengingat bab terakhir yang sempat ia baca dari buku kuno itu. Pemanfaatan tekanan, mengubah rasa sakit menjadi gerakan. Jika Sukma diserang, jangan menarik diri. Sebaliknya, dorong keluar semua energi yang tersisa. Alirkan melalui ikatan dan putuskan benang spiritual. Risa mengabaikan rasa sakit. Ia mengumpulkan semua cahaya keemasannya yang tersisa, yang kini hanya sebesar bola tenis, dan mendorongnya keluar dengan tekad murni yang ia dapatkan dari kebenciannya atas pemangsaannya. Energi Risa mengalir melalui benang jaring hitam itu. Benang-benang itu yang dirancang untuk menahan kini mengalami tegangan balik yang luar biasa. 3 benang utama di pinggang dan pergelangan tangan Risa putus dengan suara seperti karet gelang yang ditarik terlalu kencang. Risa bebas, meskipun sukmanya masih memancarkan kelelahan ekstrim. Kuntojoyo yang sibuk menahan serangan Kiai Karta merasakan pergerakan di belakangnya. Ia menoleh dengan panik. "Kau licik manusia!" raungnya. Risa tidak menunggu. Ia hanya memiliki beberapa detik sebelum Kuntojoyo sepenuhnya beralih kepadanya. Ia melihat di kejauhan proyeksi perak Kiai Karta yang memanggilnya dengan energi.
Risa mengerahkan sisa energinya dan terbang dengan kecepatan yang tak pernah ia sangka menuju cahaya perak Kyai Karta. Kuntojoyo melepaskan dinding absorsinya, membiarkan tombak murni Kyai Karta menghantam pasir hitam dan menciptakan kawah energi. Kuntojoyo mengejar, tubuhnya melebur menjadi bayangan, bergerak lebih cepat. "Kau milikku, kau tidak akan lolos." Kuntojoyo meluncurkan jaring astral baru. Kali ini lebih besar dan lebih kuat. Jaring itu hanya beberapa meter dari Risa. Tapi sebelum jaring itu menyentuhnya, Risa mencapai proyeksi kesadaran Kyai Karta. Kyai Karta membuka lengannya, bukan untuk memeluk, tetapi untuk melindungi. Saat Risa memasuki lingkaran cahaya perak itu, Kyai Karta mengeluarkan getaran frekuensi terakhir. Getaran pemutusan yang sangat cepat dan tajam. Getaran itu menyerang Kuntojoyo secara langsung, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai perintah alam semesta. "Ini adalah batasmu, Kuntojoyo. Kembali ke kegelapan yang menjadi milikmu." Kuntojoyo terlempar ke belakang oleh frekuensi itu. Tubuh bayangannya berputar dan berantakan. Ia tidak terluka parah, tetapi ia tahu bahwa ia kalah. Musuhnya terlalu kuat, terlalu stabil, dan ia telah kehilangan mangsa yang sempurna. Dengan raungan frustasi, Kuntojoyo menarik kembali semua energinya dan menghilang ke dalam menara-menara gelap. Ruang antara menjadi sunyi lagi, tetapi atmosfernya kini terasa lebih bersih. Kyai Karta tidak membuang waktu. Ia tidak mengejar Kuntojoyo. Ia menoleh ke Risa yang kelelahan dan gemetar. Kyai Karta tampak seperti cahaya hangat di tengah kegelapan, memberinya ketenangan yang mendalam. "Aku akan memandumu, nak. Kau harus kembali ke ragamu sekarang." Kyai Karta tidak menyentuh Risa. Ia hanya memancarkan jalur energi perak yang tipis, menghubungkan sukma Risa dengan arah apartemennya, ribuan kilometer jauhnya. "Fokuskan dirimu pada kehangatan tubuhmu," perintah Kyai Karta melalui telepatinya. "Jangan pikirkan apapun yang ada di dimensi ini. Biarkan saja rasa sakit di tulang belakangmu. Rasa sakit itu adalah jangkar." Risa mengangguk. Energinya terasa sangat tipis. Ia mulai bergerak di sepanjang jalur perak itu, meninggalkan jejak cahaya keemasan yang samar. Saat Risa hampir mencapai batas dimensi ruang antara, ia mendengar suara Kyai Karta lagi. "Risa, dengarkan baik-baik, nak." Risa berhenti sebentar, menoleh ke cahaya perak Kyai Karta. "Kekuatan auramu luar biasa, tetapi kesombonganmu lebih besar. Ilmu ini bukan untuk dibaca sendiri. Kau hampir mati. Jika kau masih ingin berjalan di jalan spiritual ini, kau butuh sanad yang benar." Risa merasa malu dan bersalah, tetapi ia mendengarkan dengan seksama. "Pergilah ke Wonosobo, cari di sebuah desa kecil bernama Desa Sensor. Temui seorang pria bernama Pak Harjo. Katakan padanya, kau dikirim oleh Kartawirayuda." Bisik Kyai Karta dengan lembut, namun penuh otoritas. "Dia adalah orang yang lurus, seorang penjaga jati diri yang akan mengajarimu cara mengendalikan, bukan memanggil." "Tapi siapa Anda?" tanya Risa. Kyai Karta hanya tersenyum tipis. "Aku hanyalah sesama pejalan yang mendengar teriakan di malam hari. Sekarang pergilah, tubuhmu menunggumu, dan jangan pernah mencoba rogoh sukma lagi tanpa bimbingan." Risa membungkuk hormat dalam bentuk sukmanya. Rasa syukur membanjiri dirinya. Ia berbalik dan meluncur dengan kecepatan penuh, melintasi batas dimensi, mengikuti jalur energi perak. Dalam sekejap, ia merasa terjatuh dan tertancap ke dalam kegelapan. Kerbuk. Risa merasakan sentakan fisik yang menyakitkan. Ia membuka matanya. Ia kembali. Ia duduk bersila di tengah ruang tamunya yang dingin. Lilin-lilin telah padam, dupa telah menjadi abu. Ia menatap tangannya, lalu sekeliling ruangan, gumpalan hitam itu tidak ada lagi. Aroma kemangi layu telah digantikan oleh bau arang yang netral. Risa kembali, tetapi ia bukan Risa yang sama. Ia kelelahan, tetapi ia merasakan kekuatan baru di inti dadanya. Sebuah pengetahuan yang mendalam tentang dimensi lain.
Ia bangkit dengan susah payah, memungut buku lusuh yang tergeletak di lantai. Ia menatap judulnya, Jalan Sunyi Menuju Sukma Sejati. Ia meletakkannya di meja. Di sebelahnya ia mengambil ponselnya yang mati. Wonosobo, Pak Harjo, gumam Risa, mengukir janji spiritual di hatinya. Ia telah selamat dari pemburu, tetapi perjalanan menuju penguasaan dirinya baru saja dimulai, dan kali ini ia tahu bahwa ia tidak bisa berjalan sendirian. Keesokan harinya, Risa terbangun dengan tubuh terasa ringan namun hampa. Tubuhnya sakit, bukan karena kelelahan otot, melainkan karena disorientasi spiritual yang ekstrim. Keheningan di apartemennya terasa asing setelah berminggu-minggu diganggu oleh desisan dan bayangan. Kini semuanya hening. Kunto Joyo telah mundur. Risa tahu ia tidak bisa tinggal di Jakarta. Obsesi liar dan kecerobohannya telah hampir merenggut segalanya. Ia membatalkan semua kontrak kerjanya, mengemasi tasnya dengan pakaian seperlunya, dan tentu saja membawa buku lusuh Jalan Sunyi Menuju Sukma Sejati bersamanya. Meskipun kini ia melihatnya sebagai sumber bencana, tapi buku itu tetap menyertainya. Ia membeli tiket kereta api menuju Jawa Tengah, turun di Purwokerto, lanjut ke Wonosobo. Perjalanan itu adalah meditasi panjang. Risa mencoba memanggil kembali sensasi sukma murni yang ia rasakan saat berada di dimensi astral, tetapi hanya kegelapan yang ia dapat. Ia telah menggunakan semua energinya untuk memutus ikatan, dan kini ia harus memulihkan diri. Setelah turun di stasiun terdekat, Risa melanjutkan perjalanan dengan bus kecil yang berkelok-kelok melintasi lereng-lereng hijau pegunungan. Udara dingin dan bersih Wonosobo terasa seperti penawar bagi polusi energi Jakarta. Ia terus bertanya kepada penduduk lokal tentang seorang pria bernama Pak Harjo yang dikenal sebagai praktisi spiritual yang disegani. Setelah beberapa kali salah arah, ia akhirnya diarahkan ke sebuah area yang jauh dari keramaian, di kaki bukit yang tenang. Di sana terdapat sebuah loji mewah dengan halaman yang rimbun oleh tanaman obat. Risa turun dari ojek dan berdiri di depan gerbang kayu besar. Ia ragu-ragu. Setelah semua yang ia alami, ia merasa takut. Ia bukan lagi pejuang spiritual yang sombong. Ia adalah murid yang ketakutan. Ia menarik nafas dalam, memantapkan langkahnya, dan mengucap salam. Seorang pria paruh-baya muncul dari dalam rumah. Ia mengenakan sarung, kaos oblong, dan peci yang sedikit miring. Wajahnya teduh dengan garis-garis keriput senyum. Tangannya menggenggam sabit kecil, seolah baru selesai berkebun. "Silahkan nak, masuk. Saya sudah menunggu," ujar pria itu dengan suara yang ramah dan menenangkan. Risa terkejut. "Pak Harjo?" Pria itu tersenyum lebih lebar. "Iya nak, masuklah. Tehnya sudah dingin." Risa duduk di teras kayu yang sejuk, menghirup teh cahaya hangat. Ia menatap Pak Harjo yang duduk di depannya dengan tatapan yang tenang, namun seolah bisa menembus inti dirinya. Tidak ada desisan atau bayangan di sekitar Pak Harjo, hanya keheningan yang solid. "Jadi kau dikirim oleh Kartawirayuda," kata Pak Harjo, bukan sebagai pertanyaan, melainkan sebagai konfirmasi. Risa mengangguk, tenggorokannya tercekat. Iya Pak, dia menyelamatkan saya." "Dia selalu begitu, seorang yang lurus." Pak Harjo menghela nafas. Ia menatap Risa dengan lembut. "Karta menceritakan semuanya. Obsesi, buku tanpa sanad, rogoh sukmo sembarangan, dan si tua bangka Kunto Joyo." Risa menunduk malu. "Saya minta maaf. Saya tidak tahu bahayanya akan sebesar itu. Saya hanya..." "Kau hanya lapar nak," potong Pak Harjo dengan nada tanpa menghakimi. "Lapar akan makna dan kekuatan. Dan kau mencoba mencari makanan di tempat yang salah. Ilmu spiritual tanpa sanad itu seperti pisau tajam di tangan anak kecil. Bukan pisaunya yang jahat, tetapi ketidaktahuan penggunanya." "Kunto Joyo tertarik padamu karena sanad luhurmu, Risa. Aura yang murni, belum pernah dicampur adukan oleh guru palsu atau ritual yang salah. Itu adalah harta karun yang kau miliki sejak lahir, dan kau hampir mengorbankannya." Risa mengangkat kepalanya. Apakah aura saya masih murni setelah diikat olehnya?" Pak Harjo tersenyum tipis.
jiwa sejatimu, kesadaran murnimu tidak tersentuh. Kau berhasil menariknya kembali pada detik terakhir, dibantu oleh kekuatan pemutus dari Kiai Karta. Tapi kau meninggalkan banyak energi di sana. Tubuh astralmu terluka. Kau harus memurnikan diri dari sisa-sisa jejak Kuntojoyo, atau dia akan menemukanmu lagi. Risa merasa lega, namun ketakutan lama kembali. Bagaimana saya bisa memurnikannya? Dan bagaimana saya bisa mengendalikan energi saya agar hal ini tidak terjadi lagi? Pak Harjo meraih buku lusuh yang dibawa Risa, membalik-balik halamannya dengan jari-jari tuanya yang bersahaja. Buku ini isinya benar, Risa. Teknik Rogo Sukmo itu sah. Tapi ini adalah bab terakhir dalam pelajaran, bukan bab pertama. Dan ini tidak mengajarimu tentang jati diri. Ia hanya mengajarimu teknik memisahkan. Jelasnya sambil menutup buku itu. Yang akan kita lakukan di sini bukanlah belajar cara membuka mata atau memanggil entitas. Kita akan belajar cara menutup pintu dan menemukan akarmu, kata Pak Harjo menatap langsung ke mata Risa. Di sini kau akan belajar 3 hal: disiplin, kerendahan hati, dan penyerahan diri. Kau akan bermeditasi, tetapi untuk mengosongkan dirimu, bukan untuk mengisi. Kau akan belajar teknik pernapasan untuk menstabilkan auramu, bukan untuk memperkuatnya. Pak Harjo berdiri, berjalan ke jendela teras dan menunjuk ke arah lereng bukit yang diselimuti kabut pagi. Perjalanan yang akan kita tempuh adalah perjalanan menuju diri sejatimu. Itu adalah satu-satunya benteng pertahanan sejati melawan predator seperti Kuntojoyo. Jika kau siap melepaskan obsesi dan sombongmu, aku siap menjadi gurumu. Risa bangkit dari tempat duduknya, merasakan air mata kepuasan dan harapan mengalir di pipinya. Ia tidak hanya mendapatkan bimbingan, tetapi ia juga mendapatkan sanad, hubungan yang sah dengan pengetahuan kuno yang telah lama ia cari. Saya siap, Pak Harjo, jawab Risa. Suaranya mantap, kini tanpa sedikit pun ada keras kepala. Saya siap menjadi murid panjenengan. Pak Harjo tersenyum. Senyumnya adalah penutup bagi babak teror dalam hidup Risa dan pembuka bagi babak baru perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Selesai. Apakah Mas Rian nanti menceritakan tentang Mbak Risa yang sekarang? Bagaimana keadaannya? Nantikan saja ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih Mas Rian penulisnya ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.